Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Suasananya sangat memalukan, kota Xiao gelombang lama dan sedikit terpana di sofa. Jika Zhou Shuai itu benar-benar pembohong, maka dia terpaksa bertanggung jawab atas masalah ini, tetapi akan dimintai pertanggungjawaban. Setelah dana tidak dapat dipulihkan, karirnya akan selesai. Evaluasi Feng Yu tentang Panjang Xiaoxi adalah 4 kata, sangat bagus. Tidak ada yang salah dengan pencapaian politik. Jika pejabat tidak menyukai pencapaian politik dan tidak ingin melakukan apapun, itu adalah hari yang campur aduk, atau hanya seperti uang. Tapi Anda harus punya kemampuan untuk membuat prestasi politik. Anda tidak bisa melupakan sifat resmi dari pejabat. Pejabat lokal, pertama-tama, Anda harus membiarkan orang-orang di bawah aturan hidup dengan baik. Bukan hanya tidak memilikinya, tetapi juga banyak orang mungkin tertipu, ini bukan. Saat Anda memperkenalkan sebuah proyek, Anda harus selalu mengetahuinya terlebih dahulu. Masih 10.000 ton. Dia mengatakan bahwa 100.000 ton. Apakah kamu lebih bahagia? Telepon di atas meja berdering, dan Zhang Ruiqiang mengambilnya di masa lalu dan menutup telepon setelah mengucapkan 2 kalimat. Orang-orang memegang kendali. Lao Xiao, kamu pergi ke aula gelombang provinsi untuk melakukan perjalanan. Kamu harus membawa uang itu kembali. Jika ada lubang, gunakan uang di kota untuk berbaikan. Jangan biarkan orang biasa kehilangan uang hasil jerih payah mereka. Feng Yu ingin menyela, mengapa menggunakan uang di kota untuk berbaikan? Uang itu bukan pajak yang dibayar semua orang. Xiaoxi gelombang lama berlalu. Zhang Ruiqiang melihat wajah Feng Yu yang tidak senang, mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Saya pikir saya tidak boleh menggunakan uang di kota untuk mengisi lubang ini. Lalu Anda memberitahu saya, apa yang harus saya lakukan? Pengurangan kota Xiao gelombang gaji panjang. Uang yang dihambur-hamburkan oleh pembohong sudah pasti gaji yang tidak bisa diberikan oleh seorang pemimpin. Bagian dari uang ini tidak membayarnya, itu akan mengurangi kredibilitas kota. Sepertinya ini hanya bisa terjadi. Melihat Feng Yu tidak mengatakan apa-apa, Zhang Ruiqiang melanjutkan, Xiao tua masih sangat mampu. Apakah Anda melihat bahwa kota es kita jauh lebih bersih dari sebelumnya? Dan dalam perencanaan kota, dia juga sangat baik. Itu hanya kesalahan dalam pengambilan keputusan, tapi untungnya tidak membuat kesalahan besar. Kamu adalah masalah resmi, aku terlalu malas untuk memperhatikan. Feng Yu melambaikan tangannya. Zhang Ruiqiang terdiam. Apakah ini menghitung saya? Benar, apakah menurut Anda industri polisilikon ini benar-benar dapat melakukannya? Karena produksi polisilikon dunia tidak 10.000 ton, berarti persaingannya tidak besar. Mereka juga memahami bahwa permintaan polisilikon sangat besar. Haruskah perusahaan seperti itu menghasilkan uang? Sudah saya katakan, pertama-tama, wilayah kota es kita tidak akan berfungsi, dan permintaannya tidak begitu besar. Teknologi lainnya tidak dikuasai. Bagaimana mendapatkannya? Itu sedikit lebih kecil. Apakah itu tidak cukup untuk memenuhi sebagian kebutuhan domestik kita? Kita tidak memiliki masalah dalam mengangkutnya ke sekitar ibu kota. Masalah teknis tampaknya diselesaikan oleh Universitas Teknologi. Tunggu, kamu bilang Universitas Teknologi bisa memecahkan teknologi ini? Feng Yu terkejut. Meskipun teknologi ini tidak terlalu sulit, kesenjangan antara teknologi dan teknologi tidak kecil. Sama dengan sekrupnya, dapatkah Anda menggunakan obeng biasa untuk mengencangkan efisiensi yang sama dengan obeng listrik? Harusnya bisa. Ketika Zhou Shuai berkata, kami berkonsultasi dengan para ahli dari Universitas Teknologi, mereka mengatakan, polisilikon sekarang banyak diminati, masa depan akan semakin besar, prospek industri memang luas, kita dicobai. Gak apa-apa kan? Level teknisnya bisa sampai ke level internasional. Kamu tertarik dengan ini?
Zhang Ruiqiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya sudah membuka begitu banyak pabrik elektronik. Sebagian besar polisilikon ini harus diimpor. Anda mengatakan saya tidak tertarik. Jika Universitas Teknologi memiliki teknologi canggih internasional, maka saya dapat membayarnya. Jangan memandang saya seperti ini, aku tidak akan membiarkan perusahaan ini menetap di kota es. Feng Yu dengan cepat menyegel kata-kata itu. Bagaimana kami tidak menetap di kota es? Kami memiliki lalu lintas yang lebih nyaman di kota es, wilayah itu tidak masalah. Selain itu, Anda masih dapat mengekspor ke Rusia, bukan lebih dekat. Ekspor Rusia. Area produksi terbesar polisilikon ada di Eropa. Apakah Anda pikir Rusia tidak mengimpor dari Eropa? Apakah akan diimpor dari kami? Selain itu, meskipun lebih kecil, tahukah Anda berapa banyak yang harus diinvestasikan? Setidaknya beberapa ratus juta, dan beberapa aku tidak bisa mendapatkannya dalam setahun. Kecuali ada metode pemurnian yang sangat efisien. Feng Yu ingat bahwa tampaknya dalam pemurnian polisilikon, Siemens adalah yang besar, teknologi Siemens telah meningkat, dan sebelum Feng Yu dilahirkan kembali, tampaknya menjadi standar teknis utama, efisiensinya juga tertinggi. Bisakah Gongda memiliki teknologi ini? Atau bisakah Universitas Teknologi hanya menghasilkan beberapa teknologi yang telah dihilangkan? Jika Universitas Teknologi memiliki metode pemurnian yang lebih efisien, dapatkah Anda berinvestasi di Binceng? Aku masih tidak bisa. Aku berpartisipasi dalam karir kejayaan, apakah kamu tahu ini? Karir kejayaan apa? Zhang Ruiqiang memandang Feng Yu dengan curiga, mengapa nama ini begitu aneh? Ini adalah alasan untuk mendukung pengentasan kemiskinan di Barat, dan beberapa pengusaha bersama-sama memprakarsainya. Artinya, kita harus mencoba berinvestasi di Barat untuk membangun pabrik dan mempromosikan ekonomi Barat. Faktanya, wilayah Barat memiliki sumber daya mineral yang melimpah. Saya akan pabrik dibangun di sana, setidaknya di suatu tempat yang dekat dengan bahan baku. Jika saya ingin mengimpor bahan baku, maka saya harus membuka pabrik di pantai dan menghemat biaya dengan pengiriman. Zhang Ruiqiang menghela nafas, hei, perkembangan kota es telah mengalami kemacetan. Kok, masih banyak sumber daya di Ice City yang belum dikembangkan. Jika kamu mengelolanya dengan baik, kamu akan memiliki potensi yang besar. Banyak sumber daya, apa maksudmu? Zhang Ruiqiang sangat ingin tahu, mengapa dia tidak mengetahui bahwa ada sumber daya di Binceng yang memiliki potensi. Misalnya, makanan Donglin kami, sosis merah, lebah besar, gevas, atau apapun, dapat dipromosikan ke dunia luar. Orang-orang selalu memiliki hati yang tunggal, gevas ini, itu sendiri adalah rasa Rusia. Dan sekarang ham panas sekali, bagaimana mungkin sosis merah ini tidak diplastisasi dan terjual habis? Bisakah ini bekerja? Jelas tidak masalah. Donglin Food adalah merek yang hampir merupakan merek lama selama hampir 100 tahun. Saya memiliki saluran penjualan di sini. Saya dapat membiarkan Donglin Food memasuki supermarket Taihua kami untuk dijual, tetapi uangnya juga dibayar. Poin tidak boleh kurang. Ini tidak hanya membantu merek kampung halaman, tetapi juga meningkatkan variasi produk supermarket Taihua. Kecuali ini, Zhang Ruiqiang bertanya. Ice City Beer, bir tertua di China, dibuat bersama dengan Donglin Food. Merek lama yang telah mencapai 100 tahun ini, Anda belum berpikir untuk merevitalisasinya. Feng Yu memutar matanya, rumah ada rumah harta karun, tetapi juga selalu ingat apa yang orang lain lakukan. Apakah Anda minum bir di mana-mana? Apakah ini hubungan besar dengan merek? Zhang Ruiqiang memiliki beberapa keraguan, bir ini istimewa. Ada bir yang menjual 15 botol, dan beberapa hanya menjual 1 potong 5. Apakah Anda mengatakan bahwa kesenjangannya tidak besar? Katakan saja berapa banyak merek bir yang ada di provinsi kita, tidak bisakah kita menjadi merek? Pertama menempati 3 provinsi timur laut, lalu pindah ke selatan.
Tahukah Anda berapa banyak keuntungan yang dimiliki perusahaan bir asing dalam setahun? Lebih dari 1 miliar dolar. Apakah Anda menjual begitu banyak bir? Feng Yu memandang Zhang Ruiqiang dan menjual lebih banyak soda. Dia tidak mengatakan sesuatu yang enak dan anekdot. Anda dapat melihat Jian Lebao. Jadi, mari kita memiliki banyak sumber daya untuk dijelajahi di kota es ini atau bahkan Longjiang. Tidak perlu menarik modal asing dan mengekspor kembali merek lama kita, sehingga kita dapat menghasilkan uang. Zhang Ruiqiang mengangguk sambil berpikir, sepertinya perhitungan seperti itu, kota es dan bahkan Longjiang masih memiliki potensi besar untuk digali. Feng Yu, Dachang Utara memenangkan 2 slot waktu iklan tahun ini, harganya tinggi, tetapi tidak buruk. Kami siap untuk mulai mendorong merek Okura Utara. Apakah Anda melihat kerja sama merek? Zhang Ruiqiang memandang Feng Yu. Kamu pergi bekerja di Dachang Utara. Masalah ini haruskah Niu Kun datang kepadaku untuk membicarakannya? Kalau begitu jangan biarkan dia menemukan Zhang Ming untuk membicarakannya. Kenapa? Zhang Ming tidak setuju. Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Feng Yu memberitahu Zhang Ming bahwa dia harus menahan dan membiarkan Dachang Utara membeli iklan di Yangtai sebelum kerjasama yang nyata. Tanpa pidato Feng Yu, bagaimana bisa Zhang Ming berjanji? Zhang Ming juga ingin melihat bahwa toko piring Dachang Utara ini sangat besar, tetapi dananya tidak cukup. Apakah provinsi akan mendapat masukan tahun ini? Jika ada, maka Dachang Utara pasti layak untuk bekerja sama. Jika provinsi hanya ingin mendapatkan dana dari atas, dan kemudian tidak melakukan segalanya ketika dieksekusi, itu benar-benar tertipu, dan Zhang Ming tidak mau mengikutinya. Produk pertanian dan sampingan Taihuaco, Ltd juga terkenal di negara ini. Skala investasi mungkin tidak sebesar Dachang Utara, tetapi asetnya juga beberapa ratus juta. Omset tahunan lebih dari 1 miliar. Reputasinya bahkan lebih tak tertandingi. Faktanya, Zhang Ming sedang memikirkan tentang menelan ular, menunggu operasi Beidakura tidak baik, kemudian dia bermaksud meyakinkan Feng Yu untuk mengambil dana lain, atau membiarkan perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua Go Public untuk membeli Beidachang. Dengan cara ini, Taihua Agricultural and Sidelin Products Co., Ltd. dapat menjadi perusahaan produk pertanian dan sampingan pertama di negara ini dan bahkan di Asia. Dia bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari Zhang Ming. Namun, poin ini dibantah oleh Feng Yu. Pertama-tama, Feng Yu tidak ingin melakukan ini. Ini adalah masalah menguntungkan semua pertanian di Longjiang. Dengan beberapa cara komersial, pendapatan semua petani akan berkurang. Feng Yu tidak berniat untuk menggantung para petani ini. Kedua, provinsi dan negara akan melihat ini terjadi, yang akan memperburuk hubungan Feng Yu dengan provinsi. Pada saat itu, perkembangan perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua juga akan terpengaruh. Oleh karena itu, bahkan jika Zhang Ruiqiang tidak bertanya, Zhang Ming secara resmi akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Niu Kun. Ada banyak hal di kota ini, dan saya harus sibuk dengan hal-hal di provinsi. Saya punya waktu untuk pergi ke grup Okura Utara. Ini adalah cara sapi tua diseret oleh Zhang Ming. Biarkan saya membicarakannya. Jangan bilang apa Zhang Ming adalah tuannya atau ayahmu adalah tuannya. Pasti Anda memiliki keputusan akhir. Ketika Feng Yu masih melakukan bisnis kecil, keduanya saling mengenal. Dapat dikatakan bahwa Feng Yu telah tumbuh selangkah demi selangkah selama bertahun-tahun. Zhang Ruiqiang sedang melihatnya. Ketika sampai pada pengambilan keputusan perusahaan, semuanya adalah keputusan Feng Yu. Tidak baik, Zhang Ming ini, saya katakan, untuk bersatu dan bekerja sama dengan perusahaan kota asal, saya akan memanggilnya untuk kembali. Feng Yu berkata, marah. Zhang Ruiqiang putih Feng Yi sekilas, dimuat, Anda terus menginstal. Karena saya berencana untuk bekerja sama sepenuhnya, maka ekspor gandum tahun ini dari Dachang Utara, apakah Anda membantu?
Jumlah pembelian di Rusia tahun ini telah berkurang banyak. Mengatakan ini, Zhang Ruiqiang sedikit tertekan. Awalnya, Rusia tidak mengimpor makanan dari China, apalagi Longjiang merupakan daerah impor terpenting. Dalam 2 tahun terakhir, pertanian Rusia telah pulih, dan kecepatan pemulihannya jauh melebihi imajinasi semua orang. Semua ini tidak dilakukan oleh Rusia, tetapi oleh orang-orang Longjiang. Ini adalah rencana ekspor petani Feng Yu yang memungkinkan banyak petani di Longjiang pergi ke Rusia untuk mengemas tanah. Kota memberikan pinjaman, apakah itu digunakan untuk tanah atau untuk pembelian mesin pertanian, kota telah melakukan upaya besar. Ya, pendapatan para petani tiba-tiba meningkat banyak. Pada akhir tahun, pendapatan para petani yang pergi ke tanah telah berlipat ganda beberapa kali. Petani punya uang, dan mekanisasi pertanian menjadi jauh lebih cepat. Di permukaan, ini jelas merupakan hal yang baik. Tapi sekarang masalahnya datang. Di pihak Rusia, permintaan impor biji-bijian Longjiang telah menurun, dan produksi biji-bijian domestik mereka meningkat secara dramatis dari tahun ke tahun. Harus dikatakan bahwa tanah di timur jauh Rusia sangat mirip dengan tanah Longjiang, dan iklimnya dekat. Para petani di Longjiang telah mengizinkan pembukaan lahan di masa lalu. Orang-orang yang pergi ke Rusia memiliki mata hijau dan berusaha mati-matian untuk membuka lebih banyak. Lebih banyak menanam. Hasilnya adalah produksi biji-bijian Rusia meningkat, dan biji-bijian Longjiang tidak dapat dijual. Kedelai, jagung, gandum dan gula bit, 4 tanaman utama, impor Rusia telah jatuh banyak. Tentu saja, tidak hanya Longjiang yang terpengaruh, tetapi ada eksportir makanan utama lainnya di Rusia, seperti Australia. Ini hanyalah awal dari pembentukan Dacang Utara. Tahun pertama makanan turun, hasilnya tidak akan laku, ini bukan wajah. Zhang Ruiqiang tahu bahwa hubungan Feng Yu di Rusia sangat sulit. Mobil Songjiang itu bisa mengekspor begitu banyak. Itu juga telah dijual kepada pemerintah Rusia dan tentara. Ini harus menjual makanan, yang seharusnya tidak menjadi masalah. Feng Yu juga mendengarkan ayah sebelum mengatakan ini, mengatakan bahwa harga pangan tahun ini telah turun, tetapi untungnya ada harga perlindungan di provinsi, untuk memastikan bahwa mereka tidak akan kehilangan uang, tetapi tahun ini memang kurang dari tahun lalu. Feng Yu baru saja berpikir untuk membantu petani Longjiang menghasilkan pendapatan, dan omong-omong, membantu Paman Wen untuk meningkatkan pencapaian politiknya. Saya tidak menyangka bahwa ini juga memengaruhi ekonomi Longjiang secara keseluruhan. Dengan cara ini, janji pihak Rusia bukan tanpa alasan. Meskipun mereka membayar tanah, mereka menerima uang sewa dan mendapat makanan murah. Setidaknya harga makanan di sisi Rusia lebih rendah daripada di Sungai Longjiang. Tampaknya Rusia telah mendapatkan lebih banyak. Feng Yu menggaruk kepalanya. Ini menjual makanan ke sisi lain. Kirilenko juga harus bisa membantu. Bahkan jika Rusia tidak membutuhkan makanan, sekutu bekas Uni Soviet lainnya tentu kekurangan makanan. Apakah Anda ingin mencari saudara untuk membantu? Hei, tunggu, mengapa menjual makanan? Tahun ini harus untuk makanan. Makanan itu tidak harus dijual. Gandum, jagung, kedelai, apa saja, Anda dapat mengambilnya dan memperkaya depot biji-bijian. Banyak depot biji-bijian kita kosong. Dalam 2 tahun ke depan, akan terjadi banjir. Tahun ini, 1 tahun, tahun depan, seseorang hanya bisa melewati kesulitan 98 tahun. Jika tidak, produksi makanan akan sangat berkurang pada tahun 1998, dan biaya gudang utara pasti akan meningkat banyak, sehingga tidak ada persaingan. Apalagi, ia ingat pada 1998, negara menuntut dibukanya depot gabah cadangan nasional untuk penanggulangan bencana. Akibatnya, ditemukan bahwa banyak gudang gandum kosong, dan laporan palsu yang paling serius tampaknya adalah pihak Longjiang. Ini juga merupakan penemuan skala besar pertama oleh negara bahwa depot biji-bijian telah dilaporkan secara salah. Sebelum itu,
Pergelangan tangan Su Tai masih sangat bangga untuk mengatakan bahwa Cina tidak menghasilkan biji-bijian selama 3 tahun, dan dengan mudah melewatinya. Hasilnya sangat kejam. Orang-orang itu memalsukan dan kemudian menerima subsidi di atas untuk depot gandum. Kemudian depot gabuh yang kosong akan disublet untuk mendapatkan keuntungan. Feng Yu sebenarnya ingin bertanya, apakah hal ini benar-benar tidak jelas di kota? Zhang Ruiqiang mengedipkan matanya 2 kali, toko gandum apa yang kamu bicarakan? Melihat ekspresi Zhang Ruiqiang, Feng Yu mengalami beberapa kecelakaan. Zhang Ruiqiang tidak tahu tentang masalah ini. Gudang yang baru disewa perusahaan perdagangan Taihua kami adalah gudang untuk penyimpanan biji-bijian. Gudang asli harus diisi dengan minyak kedelai. Feng Yu berkata sambil tersenyum. Cadangan pangan nasional mengacu pada cadangan biji-bijian dan minyak. Selain makanan, ada minyak nabati. Gudang yang disewa oleh Taihua Trading Company pada awalnya adalah gudang untuk menyimpan minyak kedelai. Maksudmu, seluruh gudang itu disewakan padamu? Zhang Ruiqiang bertanya dengan juling. Bukankah kita masih menyewa setengahnya? Feng Yu bertanya dengan mata kosong. Zhang Ruiqiang tentu tahu bahwa penyimpanan di gudang gandum di bawah ini tidak memuaskan. Dari gabuh ke biro, saat unit masih ada, depot gabuh belum pernah penuh. Tapi setidaknya sebagian besar disimpan. Dia benar-benar tidak tahu bahwa ada persewaan gudang secara keseluruhan. Subsidi ini dikeluarkan di provinsi. Menurut persyaratan di atas, cadangan biji-bijian Longjiang harus memiliki 1,2 miliar jin biji-bijian dan 10.000 ton minyak nabati. Indikator ini telah banyak berkurang. Di masa lalu, cadangan biji-bijian Longjiang mencapai 1,7 miliar jin. Mengurangi standar cadangan. Cadangan biji-bijian ini adalah semacam cadangan bahan untuk menyesuaikan keseimbangan antara penawaran dan permintaan, menstabilkan harga pasar, dan menanggapi bencana alam besar dan keadaan darurat. Harga perlindungan pangan ini disesuaikan dengan ini. Setelah harga pasar lebih rendah dari harga perlindungan pangan, provinsi akan membeli pangan dengan harga perlindungan untuk penyimpanan. Setelah harga pasar terlalu tinggi, perlu untuk membuka posisi dan menyeimbangkan harga. Subsidi untuk depot gabuh ini antara lain biaya penitipan, subsidi bunga, biaya rotasi, rugi rebah, rugi-rugi del semua dari provinsi. Kalau tidak provinsi tidak peduli, tapi kalau ada surplus provinsi bisa dialokasikan sesuai dengan kebijakan terkait. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada banyak keseimbangan dalam uang ini. Mau di provinsi atau di kota sama saja. Di masa lalu, Zhang Ruiqiang berpikir bahwa itu adalah penyelesaian penuh dari tugas di bawah ini. Sekarang tampaknya beberapa orang menjadi rumit. Melihat wajah Zhang Ruiqiang gelap, penyelidikan Feng Yu bertanya, apakah Anda tahu ini? Saya hanya tahu bahwa beberapa gudang tidak penuh, tetapi sesuai dengan subsidi yang dikeluarkan, tidak boleh ada gudang kosong. Karena ada gudang kosong, maka akan ada lebih banyak. Hal ini, saya untuk berkomunikasi dengan provinsi, sepertinya bahwa provinsi harus melakukan inspeksi gudang gandum besar. Perusahaan pengelola gabuh cadangan yang didirikan tahun lalu itu kemudian melakukan beberapa pemeriksaan. Pada saat itu, ia memeriksa beberapa masalah kecil, tetapi sekarang tampaknya ada lebih banyak masalah besar yang belum terungkap. Feng Yu tiba-tiba berkata, Anda memeriksa dan memeriksa. Gudang adalah kontrak yang menerima sewa kami, uang hitam dan putih. Jika gudang tidak disewa, kami harus mengganti kerugian kami 3 kali lipat. Aku akan membantumu menemukan gudang lain untuk ditukar, ini tidak masalah. Zhang Ruiqiang berkata dengan kebencian. Pelanggaran kontrak 3 kali lipat, mengapa Anda tidak mengambilnya? Anda adalah uangnya. Feng Yu mengangguk dengan sangat puas, ini hampir sama. Saya akan memberi Anda formulir kembali, dan Anda akan mengikuti cek ini untuk memastikan bahwa Anda dapat memeriksanya. Mata Zhang Ruiqiang melebar, berapa banyak gudang yang Anda sewa? Tidak banyak, tahukah Anda,
Perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua kami menjual pakan, harus selalu ada gudang. Hal ini juga diperlukan untuk mencegah kelembaban dan api, dan penyimpanan biji-bijian adalah yang paling cocok. Pada dasarnya, penyimpanan biji-bijian cabang kota dan pertanian di provinsi ini, kami besar beberapa sewa, menurut daftar cek ini, berjanji untuk tidak menikahi mereka. Juga, gudang adalah pakan kami, Anda tidak dapat mengambil kesempatan untuk memotong. Saya juga berjanji, tidak akan membeli dengan kami makanan menyamar sebagai depot biji-bijian mereka. Mata Zhang Ruiqiang berteriak, bisakah kamu berpura-pura? Saya tahu bagaimana memeriksa bagaimana mereka menghadapi masa lalu. Sepertinya tidak ada masalah di sini. Dikatakan, tidak banyak masalah dalam pemeriksaan tahun lalu. Awalnya mungkin untuk berpura-pura menggunakan makanan orang lain. Ketika inspektur pergi, yang lain menarik diri. Pasti ada masalah ekonomi yang besar di sini. Tidak apa-apa untuk mencari tahu ini sendiri. Jika terdeteksi oleh para pemimpin China dan China Tengah, itu akan menjadi masalah besar. Benar, setiap tempat, kontrak sewanya sama. Pemerintah bisa menyelesaikannya untuk kami. Kami adalah pembayar pajak, jika mereka menjadi korban. Feng Yui, Anda tidak bisa membiarkan orang jujur menderita. Saya akan memberi Anda solusi, dan segera beri saya informasi itu. Zhang Ruiqiang menggertakkan giginya. Apa yang kamu panggil? Aku tidak berbohong padamu. Apakah kamu berani mengatakan bahwa sewa toko biji-bijian kamu tidak terlalu murah? Kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak tahu apakah toko biji-bijian itu kosong. Perbedaan sewa gudang, kamu buat sendiri. Zhang Ruiqiang marah. Feng Yu sangat jelas tentang cadangan penyimpanan biji-bijian, tidak akan tahu masalahnya. Saya akan menghasilkan uang sendiri. Saya akan punya uang. Sepertinya saya mengambil keuntungan darinya. Saya tidak mengatakan Anda tahu. Faktanya, ini adalah Feng Yuyu, yang ditemukan oleh Feng Yukai setelah Zhang Ming dan Wu Zigang menyewa gudang. Adapun sewa asli relatif rendah, tetapi tidak jauh lebih rendah, terutama karena tahan air dan tahan api, penyimpanan gudang lebih baik. Akankah Feng Yu membuat bahaya tersembunyi karena menyimpan uang ini? Ketika saya mendengar dua orang bertengkar, Sekretaris Liu bergegas masuk. Ini canggung. Bagaimana pemimpin dan Feng masih bisa bertengkar? Jenderal Feng, saya telah memberi Anda secangkir teh baru. Sekretaris Liu memandang bos dan tidak tahu apa yang terjadi. Liu Ge, kepemimpinanmu tidak cukup. Aku membantunya, dia menyalahkanku pada gilirannya. Feng Yu mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Yah, apakah aku salah denganmu? Zhang Ruiqiang kesal, tetapi masih meminta maaf. Oh, oke, aku memaafkanmu. Liu Ge, teh ini rasanya enak, aku akan memberikannya padaku sebentar, aku akan membawanya kembali ke ayahku untuk dicicipi. Feng Yu berkata dengan puas. Feng Total, ini teh hitam umum. Kamu tidak mampu membeli teh apapun, jangan goda aku. Sekretaris Liu tersenyum pahit. Feng ini, bos besar, bagaimana Anda ingin membawa sesuatu setiap kali Anda memimpin ini? Itu tidak sama, saya membelinya, ayah saya tidak suka minum. Untuk mengatakan itu dari Zhang Sukami gelombang ingat di sini, maka dia pasti suka minum. Ambil teh kotak besi kembali padanya, bersihkan barang-barangnya, pergi ke komite gelombang provinsi. Zhang Ruiqiang berkata di sebelahnya. Untuk memberi Feng Yu teh terbaik, ini bukan kecelakaan bagi Sekretaris Liu, tetapi bagaimana pemimpin itu bisa tiba-tiba pergi ke provinsi. Apakah ini masalah besar? Bukankah itu berarti Skemer sudah menangkapnya? Apakah ini kasus bahwa kota tidak akan menanganinya, dan pemimpinnya akan melakukannya? 5 menit kemudian, Feng Yu mengambil sekotak teh dan keluar dari kantor Zhang Ruiqiang. Banyak orang melihatnya dan menyapa Feng Yu dengan antusias. Feng Yu juga tersenyum dan menjawab seolah-olah dia adalah kota es. Sama dengan pemimpin besar. Setelah naik bus, Feng Yu segera memanggil Zhang Ming dan Wu Zigang masing-masing,
memberitahu mereka bahwa mereka akan memberinya daftar depot gandum yang disewa, dan kemudian bersiap untuk memindahkan gudang dan tonton pertunjukannya. Hei, kamu ceritakan sebuah cerita. Keponakan kecil Li Zixing telah berusia 5 tahun, dan sekarang dia telah mengejar liburan sekolah TK, jadi dia tinggal di rumah setiap hari. Anak dari titik besar adalah usia energi dan rasa ingin tahu. Orang tua Li Xiqiang tidak bisa mengendalikannya, atau mereka tidak tahan untuk mengendalikannya, yang menyebabkan si kecil nakal dan menyebalkan. Feng Yu kembali. Si kecil ini segera melilit Feng Yu, biarkan Feng Yu membawanya bermain, menceritakan sebuah kisah. Jika Anda membiarkan Feng Yu bercerita, tidak apa-apa, tetapi si kecil ini tidak jujur ketika mendengarkan ceritanya. Selalu ajukan pertanyaan ini, biarkan Feng Yu tidak memiliki rasa pencapaian. Maukah kamu mengambil manusia salju? Manusia salju itu membosankan. Manusia salju yang kamu tumpuk, aku tersandung dengan satu kaki, dan itu tidak kuat sama sekali. Xiao Wei berkata sangat tidak puas. Nah, di mata anak-anak beruang, manusia salju digunakan untuk menghancurkan. Apakah Anda ingin saya membawa Anda ke konsol game? Feng Yu, jangan biarkan dia memainkan konsol game. Saudari yang memasak di dapur memeriksa dan berteriak. Baiklah, izinkan saya menceritakan sebuah kisah, tetapi Anda harus mendengarkan dengan jujur, jangan menyela saya. Feng Yu membiarkan keponakan kecil itu duduk di sebelahnya dan memikirkan apa yang harus diceritakan. Kalau begitu kamu tidak bisa membodohiku, masih banyak cerita yang aku dengar, aku ingin mendengar yang baru. Keponakan kecil mengatakan syaratnya. Tidak masalah, mari kita ceritakan cerita baru. Pastikan Anda belum mendengarnya, lalu ceritakan tentang perang labu melawan Altman. Ceritanya terlalu panjang, Feng Yu tidak bermaksud untuk berbicara, jika tidak, hari ini harus dijerat oleh si kecil ini, dan jika Feng Yu tidak berani membicarakan yang terakhir, Li Zixing akan menarik kakek itu, ajari Feng Yu. Anak campuran ini, benar-benar belajar menangis. Feng Yu tidak memperhatikan terakhir kali, dan ditegur oleh lelaki tua itu. Jika bukan karena sang ibu berhenti dan memperhatikan postur lelaki tua itu, mungkin itu akan menjadi tindakan langsung. Karena itu, Feng Yu hanya bisa membuat cerita, memberinya kekacauan karakter dongeng. Hei, bagaimana boneka labu bertarung dengan Altman? Boneka labu itu orang Cina, dan Altman bukan. Keduanya tidak jauh, mereka bisa terbang dengan pesawat, dan kemudian Altman tidak akan terbang. Bisakah boneka labu itu kuno? Mereka tidak memiliki pesawat pada saat itu. Boneka labu telah hidup dari zaman modern ke zaman modern. Apakah ini baik-baik saja? Boneka labu dan Altman mana yang orang baik? Feng Yu memiliki garis hitam, dan ada begitu banyak masalah dengan gadis kecil ini. Kamu tidak bisa mendengarkannya. Jangan dengarkan aku, jangan bicarakan itu. Yah, kalau begitu kamu bilang, tidak ada yang salah dengan itu sekarang. Feng Yu depresi, dan lelaki kecil ini mengajakku menghabiskan waktu. Lalu Altman bergerak ke gelombang cahaya, gelombang-gelombang boneka labu itu melarikan diri, dan nyala api disemprotkan ke mulutnya untuk membakar Altman. Nah, ceritanya selesai. Feng Yu sangat puas dengan itu. Cerita yang telah dia buat. Tidak, Altman bukan dari alien. Bagaimana dia bisa takut panas? Karena boneka labu itu menyemburkan 3 api, suhunya lebih tinggi dari api rata-rata. Apa 3 api dari 3 api yang sebenarnya? Saya tahu di mana ketiganya, dan saya telah mendengar 3 kebakaran nyata dalam 2 kehidupan saya. Tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah 3. Mengapa Anda begitu banyak masalah? Anda tidak dapat mendengarkan mereka ketika Anda mendengarkan cerita, dan menemukan begitu banyak masalah. Feng Yu menemukan bahwa dia telah bertemukan, dia bisa berurusan dengan politisi, dia bisa berurusan dengan pencatut,
dan dia bisa menipu para insinyur dan ilmuwan untuk bekerja untuknya, tetapi bagaimana dia tidak bisa mengatasi pria kecil ini? Oh, makanannya sudah selesai, bawa kamu untuk mencuci tangan dan bersiap untuk makan. Li Zixing menginjak bangku dan mencuci tangannya, lalu dia berbalik dan bertanya, "Hei, kamu belum mengatakan apa 3 api sanca? Mengapa kamu bisa membakar Altman?" Di pintu, suara pintu terbuka. Feng Yu berkata, "Cepat, ayahmu kembali, jemput ayahmu." Feng Yu merasa lega melihat keponakan kecil itu berlari keluar. Aku benar-benar tidak tahu seperti apa anak kecil ini di sekolah. Kalau banyak masalah, kepala guru TK itu besarkan. Xiao Yu, apakah anak itu sangat imut? Setelah kamu menikah dengan Lina, kamu harus buru-buru punya anak. Li Xiqiang berkata dengan Li Zixing, tersenyum bahagia. "Haha, ayo bicara, menyenangkan. Mengapa saya tidak menyadarinya?" Dengan dia membangun balok, dia melempar balok kemana-mana, membawanya untuk membuat manusia salju. Dia menendang manusia salju dan menceritakan kisahnya. Masalahnya bisa membuat orang runtuh. Namun, Feng Yu juga menemukan bahwa sepertinya lelaki kecil itu biasanya sangat malu. Bukankah seharusnya di depanku? Bagaimana menikahi seorang anak? Feng Yu tidak memiliki pengalaman sama sekali. Saat saya makan, Li Zixing sangat pendiam. Tidak ada nasi yang tersisa. Apakah itu sayuran hijau atau daging? Itu dimakan di mangkuk. Itu canggung. Feng Yu pernah berpikir bahwa hal-hal yang mungkin terjadi di pagi hari adalah ilusi, tetapi segera dia ditarik kembali ke kenyataan. "Oh, aku sudah selesai, bisakah kamu ceritakan sebuah cerita?" "Ah, aku belum selesai makan, kamu harus tidur dulu," kata ibu, "baru selesai makan, tidak bisa tidur, kamu cerita padaku. Kalau begitu kamu pergi bermain dulu, lalu kamu akan menyelesaikannya setelah kamu selesai makan. Nasi di mangkukmu sudah habis, sumpit sudah diletakkan, belum selesai makan. Apakah anak-anak sekarang sangat pintar? Baiklah, kalau begitu saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Transformer Perang Altman. Kali ini mereka semua adalah alien, dan mereka tidak akan pernah salah." "Hei, ceritanya belum selesai. Apa 3 kebakaran di Sanca? Bagaimana Anda mengingat pria kecil ini? Mau ngajak kamu beli mainan. Bawa kamu ke supermarket, masih banyak mainan di sana, kamu ambil aja. Bolehkah aku punya mobil mainan?" "Tidak masalah, apa yang kamu inginkan?" Setelah menanyakan kalimat ini, Feng Yu menyesalinya. Benar saja, si kecil memberi Feng Yu masalah. "Aku ingin sama dengan mobil ayahku," Li Zixing berkata dengan penuh semangat. "Itu bukan mainan, mobil semacam itu, kamu tidak bisa mengendarainya. Kamu bisa membuat yang kecil. Bukan. Aku tahu kamu selingkuh, kamu tidak bisa melakukan apa-apa." "Oh, saya menggosok, si kecil akan memacu hukum. Anda akan makan yang ini. Tunggu saja, sebelum tahun baru, kamu pasti akan mendapatkan mobil mainan yang kamu suka. Untuk memastikan bahwa Anda dapat membukanya, dijamin terbuka." Feng Yu masih tidak percaya, pabrik mobil tidak bisa membuat mobil mainan. Insinyur membuat mainan, dan sobat mengambil alih kekuasaan untuk keuntungan pribadi kali ini. Saya bisa melihat siapa yang bisa mengatakannya. Itu sebabnya aku akan mencari seseorang untuk melakukannya untukmu. Hei, tunggu, aku punya gambar, kamu membuatnya sesuai dengan ini. Feng Yu melihat krayon di tangannya, sangat terdiam, anak ini bahkan telah merancang bentuknya sendiri. Ini jelas direncanakan. Tidak mengherankan bahwa tidak ada kesabaran hari ini. Ini disengaja. Oke, Anda tidak akan pernah mengecewakan Anda. Tetapi jika Anda memiliki mobil mainan dan sangat menyiksa Anda, jangan kaget. Nak, kembalilah, apakah kamu lucu? Feng Xingtai bertanya sambil tersenyum. Feng Yu, oh, kamu membesarkan orang sekecil itu, tahukah kamu? Ayah, kakekku, turunlah ke bawah bersama kakek Muli.
Sudah kubilang bahwa anak-anak bisa menarik ketika kamu masih muda. Feng Yu pasti tahu apa maksud ayah, tidak hanya ingin dia segera menikah dan kemudian punya anak. Untungnya, Feng Yu sudah belajar bermain Tai Chi, sekali lagi memecahkan topik ini. Jadi, ayah, kudengar pertanian telah diperbaiki ke jalan Xingtai Eight Road Gelombang. Mendengarkan ini, Feng Xingtai segera tersenyum dan membuka bunga. Hahaha, ya, mari kita menghabiskan begitu banyak uang, mereka tentu saja lebih cepat. Sayangnya, pertaniannya sangat besar, tidak banyak orang, tidak dapat melanjutkan perbaikan. Nanti, ayah, orang-orang yang akan terus pindah ke pertanian di masa depan, negara selalu mengatakan bahwa membangun kota-kota kecil. Pada saat itu, kami akan terus memperbaiki. Anda juga dapat memperbaiki petak bunga meja putar, dan Anda dapat bisa membuat patung. Hei, patung apa itu? Anakmu masih belum mati. Kalau begitu dapatkan monumen, jenis monumen tertulis, Anda datang ke prasasti, hal ini kita harus membangun kokoh, ratusan ribu tahun tidak akan buruk. Oh, ini bagus, kamu harus bergegas dan mendapatkannya. Tidak, jangan terlalu cepat, saya masih harus berlatih kaligrafi. Feng Xingtai sangat gembira. Hanya sedikit khawatir, dia belum berlatih menulis selama beberapa hari. Bahwa besok saya akan membelikan Anda kuas dan kertas nasi, dan kemudian meminta seseorang dari Asosiasi Kaligrafer Provinsi untuk membimbing. Ketika Feng Yu berbalik, dia tersenyum di sudut mulutnya. Dia mencoba mengolah kuasnya dan dengan hati-hati mengembangkan karakternya. Saya tidak punya waktu untuk merawat saya. Feng Zong, jalan perbaikan pertanianmu telah selesai. Kamu adalah jalan untuk mempersiapkan perusahaan berkelanjutan perusahaan. Tapi lebar dan panjang, biayanya tidak rendah. Li Jianyi dari konstruksi provinsi mendengarkan Feng Yu untuk menemukan proyek tim, tiba-tiba senang membuka bunga. Untuk bekerja untuk Tuan Feng, tidak perlu mengambil jalan pintas dan bekerja, dan biaya teknik Feng tinggi. Dan untuk memastikan kualitas, penyelesaian dan bonus, tidak seperti pemilik lain, harganya jelas rendah, tetapi juga membutuhkan kualitas tinggi. Apakah itu mungkin? Saya tidak tahu apakah saya punya 1 sen. Jika pemiliknya seperti Feng, mereka dapat menghemat banyak pekerjaan. Apakah Anda memiliki pengalaman membangun tanggul di provinsi? Apa yang harus diperbaiki? Bendungan. Anda akan memperbaiki bendungan untuk pertanian Anda. Tidak terlalu merepotkan. Tidak cukup menggali tanah langsung dengan ekskavator. Ini berfungsi dengan baik, tetapi membutuhkan lebih banyak mesin konstruksi. Saya menyebutnya people go to budget. Hati Li masih canggung. Bagaimana Bos Feng bukan kampung halamanku? Kampung halamanku masih di county. Tidak ada peternakan Feng yang luas di jalan. Saya ingin bisa selamat dari tanggul banjir. Guar untuk bisa hidup. Jika Anda ingin mampu menahan tanggul banjir dalam 100 tahun, cukup lebar, dan yang bisa dibuka untuk lalu lintas, bukan? Feng Zong, bukankah itu perlu? Biaya proyek bisa tinggi. Setidaknya perlindungan batu bata atau dewa beton diperlukan. Bendungan 1 meter mungkin lebih tinggi dari bendungan nasional 1 meter. Jalan raya, Li tahu Feng Yu sangat kaya, tetapi tidak sedikit untuk membangun bendungan. Anda harus mendapatkan anggaran terlebih dahulu, dan Anda bisa mendapatkan salah satu dari beberapa opsi, termasuk renovasi bendungan secara umum. Saya akan melihatnya lagi. Juga, permintaan saya jelas bagi Anda, biayanya tidak tinggi, tetapi jika konstruksi Anda tidak mencapai persyaratan desain, jangan salahkan saya karena memalingkan muka. Feng selalu yakin bahwa meskipun kami tidak pandai merancang tanggul, kami berjongkok dengan Institut Desain Pemeliharaan Air. Mereka mendesain, bisakah kami bekerja tanpa konstruksi Anda? Hati Li tercengang, lebih disukai batu beton atau batu, sehingga mereka bisa. Ada lebih banyak proyek yang harus dilakukan. Desain ini harus diuntungkan dari pemeliharaan air. Kamu lihat itu,
aku akan memberikannya padamu. Ketika itu terjadi, aku akan menemukanmu. Feng selalu yakin bahwa kami bukan kerja sama pertama. Kami telah melakukan pekerjaan itu. Kapan kami memiliki masalah? Ya, setidaknya tidak ada masalah dengan Feng. Susu gelombang ingat, provinsi memiliki anggaran untuk proyek pemeliharaan air tahun ini. Su Changyu memandang Feng Yu dengan sangat terkejut. Apa maksudmu? Berapa anggaran yang ada di provinsi? Saya donasikan satu-satu. Saya ingin memperbaiki bendungan di provinsi kita tahun ini. Mari kita selamatkan provinsi ini, tetapi curah hujan semakin besar setiap beberapa tahun. Mudah terpengaruh, saya ingin memberikan kontribusi. Feng Yu berkata dengan tangannya. Sumbangan 1 lawan 1, membangun tanggul. Feng, apakah lebih baik untuk mengubah sumbangan Anda? Tanggul di provinsi kami bagus, dan dananya juga diperbaiki setiap tahun. Tidak ada masalah untuk menahan banjir. Su Changyu berkata dengan hati-hati. Berapa anggaran untuk perbaikan bendungan? Jika Feng Yu dapat menghasilkan banyak uang untuk memperbaiki jalan, jaringan jalan Longjiang bisa menjadi lebih baik. Meskipun Longjiang adalah desa-desa, kebanyakan dari mereka adalah jalan pasir. Jika mereka seperti provinsi pesisir, mereka akan menjadi jalan semen. Setelah dia pensiun, dia akan memastikan bahwa semua orang Longjiang dapat membaca kebaikannya. Feng Yu memiliki beberapa ketidakberdayaan. Jika bukan pada tahun 1998, Longjiang adalah salah satu provinsi yang paling terkena dampak di negara itu. Apakah saya akan menyumbang begitu banyak? Saya hanya ingin lebih sedikit orang yang terkena dampak bencana dan berbuat lebih banyak. Ada juga sumbangan di kedua danau tersebut. Apakah TM harus mendapat untung tahun ini dan memberi Anda perbaikan jalan? Susu gelombang ingat, saya juga diharuskan untuk memperbaiki bendungan ini. Saya mengharuskan semua bendungan disebut bendungan badai, yang juga terkait dengan promosi merek perusahaan kami. Dan provinsi harus bebas mempromosikan semua merek kami. Ini saya tidak mau minta. Saya tidak tertarik memperbaiki jalan. Feng Yu ingin mengatakan bahwa ada bencana banjir tahun depan, dan banyak tempat di Longjiang yang banjir. Siapa suratnya? Apakah itu menghancurkan gandum atau memperbaiki tanggul? Itu untuk menahan banjir. Jika tidak ada banjir, Feng Yu tidak akan mau memperbaiki bendungan apapun. Berapa sumbangan gedung, itu akan segera melampaui Tuan Sao, dan orang baik pertama di masa depan pendidikan Huaxia. Gedung Taihua akan masuk jauh ke dalam hati setiap siswa. Ini adalah ide terselubung ditanamkan. Di masa depan, semua orang akan bangga dengan karya perusahaan lain dalam merek Taihua. Tentu saja, wanita tua itu juga senang, dan Feng Yu akan sangat senang. Semua bendungan disebut bendungan badai. Ini tidak terlalu bagus. Banyak bendungan, kami sudah selesai memperbaikinya. Su Changyu agak kesal, mengatakan bahwa Feng Yu terkenal, ini terlalu berlebihan. Benar, bendungan angin dan hujan tidak akan turun, alangkah baiknya ini. Lagi pula, saya benar-benar kehabisan uang, bagaimana saya tidak mendapatkan penamaan kan? Bendungan yang diperbaiki itu, tidak perlu diperbaiki. Jika Anda berada di provinsi ini tahun ini anggarannya 100 juta, dan saya akan menyumbangkan 1 miliar. Jika Anda bisa mendapatkan 1 miliar, saya akan menjual besi dan memberi Anda 1 miliar. Sabu-sabu jual besi. Anda membutuhkan bos Feng Da. Tetapi Su Changyu mengerti bahwa Feng Yu bertekad untuk menjadi sangat besar. Jika bendungan provinsi ini akan direnovasi dan diperkuat, tampaknya itu merupakan proyek yang bagus untuk mata pencaharian masyarakat. Nah, hal ini harus dipahami dengan baik dengan Balai Pemeliharaan Air. Feng Zong, itu di depan nama aslinya, ditambah kata hujan dan angin, dan memasang tanda, mengatakan bahwa ini adalah uangmu untuk merenovasi jalur ini. Tidak apa-apa, tetapi Anda tidak harus mendapatkan nama saya.
Itu dibuat menjadi elektronik angin dan hujan, angin dan hujan. Bagaimana menurut Anda? Jangan ragu untuk menghubungi saya. Setelah setahun, saya harus pergi ke luar negeri untuk bisnis. Bagaimana hal ini bisa membuatmu menunggu? Aku akan memberimu jawaban tahun ini. Setelah Feng Yu pergi, Su Changyu segera memanggil sekretaris, beritahu Yang Liwen untuk datang kepadaku. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.